Bayangkan dirimu duduk di sebuah ruangan yang sepi, tak ada musik, tak ada suara manusia. Tapi tiba-tiba engkau merasa sesak. Nafasmu berat, hati jadi gelisah. Bukan karena ruangan itu berdebu, bukan pula karena udara kotor, melainkan karena ada satu orang yang baru saja masuk, membawa sesuatu yang tak terlihat, energi rendah. Getarannya tak bersuara tapi terasa menusuk. Ia datang dengan wajah penuh keluhan, dengan bibir yang hanya tahu menyalahkan, dengan hati yang berisi iri dan dengki. Dan tanpa sadar kamu ikut terinfeksi. Kamu yang tadinya tenang jadi gusar, kamu yang tadinya semangat, tiba-tiba merasa lesu. Kamu yang tadinya percaya mendadak mulai ragu. Inilah realitas paling berbahaya dalam hidup. Vibrasi rendah itu menular. Seperti asap rokok di ruangan sempit, tak peduli kau perokok atau tidak, paru-parumu tetap kotor. Lalu pertanyaan besar muncul. Apakah selama ini kamu korban asap orang lain? Atau justru kamulah yang menyalakan apinya? Stoikisme mengajarkan, bukan dunia yang menyakitimu, melainkan tafsir yang kau biarkan tumbuh di kepalamu. Tasawuf mengingatkan, hati itu ibarat cermin. Jika ia kotor, ia tak bisa memantulkan cahaya ilahi. Dan Islam menegaskan, celakalah bagi orang-orang yang hatinya keras lagi penuh keluh kesah. Jika hatimu keruh, jangan heran bila hidupmu selalu keruh. Karena energi yang keluar darimu bukan hanya merusak orang lain, tapi juga merusak dirimu sendiri. Bab 1. Kenapa vibrasi rendah selalu menular? Ada satu rahasia yang sering kita lupakan. Manusia itu saling terhubung, bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat getaran halus yang tak bisa ditangkap mata. Ketika seseorang penuh amarah, ruangan ikut panas. Ketika seseorang penuh syukur, ruangan ikut tentram. Inilah hukum tak tertulis yang berlaku di mana saja. Dari rumah sederhana sampai istana megah. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, kemarahan adalah singa yang bukan hanya memakan tuannya, tapi juga siapa saja yang mendekat. Artinya, satu orang dengan vibrasi rendah bisa merusak energi puluhan orang di sekitarnya. Tasawuf pun berkata, hati manusia itu seperti bejana yang saling menumpahkan isinya. Jika isi hatimu penuh kotoran, orang lain pun akan ikut terciprat. Dan Rasulullah mengingatkan dalam hadits, seseorang tergantung agama sahabatnya, maka perhatikanlah dengan siapa engkau berteman. Karena getaran hati itu menular. Teman yang selalu mengeluh akan membuatmu ikut mengeluh. Lingkungan yang selalu marah akan membuatmu ikut marah. Dan rumah yang dipenuhi syukur akan membuat rezeki lebih betah berlama-lama di sana. Lalu mari kita jujur sejenak. Selama ini kau lebih sering jadi korban dari vibrasi rendah orang lain, atau justru orang lain yang jadi korban karena dirimu? Bab 2. Mengapa vibrasi rendah mudah menular? Pernahkah kamu melihat api kecil yang dibiarkan di tengah ladang kering? Satu percikan saja cukup untuk membakar hektaran tanah. Begitu pula vibrasi rendah. Ia kecil, tak kasat mata, tapi begitu menyentuh hati yang rapuh, ia membesar, meluas, lalu menguasai semuanya. Kenapa bisa begitu? Karena hati manusia itu rapuh, terlalu mudah bergema. Ibarat ruangan kosong yang memantulkan suara. Sekali ada teriakan negatif, gema itu bisa berulang kali terdengar bahkan setelah suara aslinya hilang. Dalam filsafat Stoik, Epictetus mengingatkan, bukan hal di luar yang mengacaukanmu, tapi opini yang kau biarkan menempel di kepalamu. Artinya ketika orang lain mengeluh, lalu kita ikut menyerap keluhannya, itu bukan salah mereka sepenuhnya. Itu karena kita membiarkan pintu hati terbuka tanpa penjaga. Tasawuf juga memberi kiasan indah. Hati manusia ibarat air jernih. Jika engkau tuangkan setetes tinta hitam, ia akan menyebar ke seluruh permukaan. Begitu juga dengan energi rendah. Satu orang yang penuh kebencian bisa membuat satu keluarga hidup dalam ketegangan. Islam pun menegaskan lewat sabda Nabi, perumpamaan teman yang baik dan yang buruk adalah seperti penjual minyak, wangi dan pandai besi. Engkau akan mendapatkan bau harum dari yang pertama dan bau busuk dari yang kedua. Energi itu menempel, baik atau buruk. Lihatlah sekelilingmu. Rumah yang penuh pertengkaran membuat anak-anak tumbuh dengan luka. Lingkungan kerja yang penuh gosip membuat orang baik pun lama-lama ikut menyebarkan racun. Dan komunitas yang dipenuhi syukur dan doa justru jadi magnet rezeki yang luar biasa. Itulah kenapa vibrasi rendah selalu menular. Karena hati manusia diciptakan saling memantulkan. Pertanyaannya, apakah hatimu sedang memantulkan cahaya atau justru bayangan? Bab 3. Sumber vibrasi rendah, dirimu sendiri. Sampai di sini, banyak orang merasa aman. Mereka mengira hanya jadi korban. Orang lain yang toksik, lingkungan yang buruk, pasangan yang selalu marah.
Tapi beranilah bercermin lebih jujur. Kadang, sumber getaran rendah itu bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Bukankah kau sering marah pada hal-hal kecil? Bukankah mulutmu kadang lebih cepat mengeluh daripada bersyukur? Bukankah hatimu sering iri melihat keberhasilan orang lain, alih-alih mendoakan? Disinilah stoikisme berbicara tajam. Musuh paling berat bukan di luar sana, melainkan pikiran yang kau biarkan menguasai dirimu. Kalau hidupmu penuh keluhan, jangan salahkan dunia. Itu tanda pikiranmu sedang jadi penjara bagi dirimu sendiri. Tasawuf menjelaskan lebih dalam. Akar vibrasi rendah ada pada wirid nafs ammarah, jiwa yang memerintahkan keburukan. Ia membuat manusia sulit ikhlas, mudah cemburu, gampang tersinggung. Dan selama nafs itu berkuasa, cahaya ilahi tak akan pernah tembus ke dalam dada. Al-Quran pun sudah menyinggung ini dengan tegas. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Artinya sebelum menuntut dunia berubah, ubahlah hatimu lebih dulu. Bayangkan begini, kamu punya segelas air bening, tapi kalau mulutmu terus meneteskan racun ke dalamnya, jangan kaget kalau yang kau minum nanti adalah racunmu sendiri. Begitu juga hidup. Vibrasi rendah yang kau tebar, akhirnya kembali padamu dalam bentuk masalah, seretnya rezeki, rusaknya hubungan, dan hilangnya ketenangan. Jadi sebelum menunjuk jari ke orang lain, tanyakan dulu pada dirimu, apakah aku sedang jadi sumber vibrasi rendah bagi orang-orang di sekitarku? Bab 4. Luka yang menjadi bahasa energi. Ada luka yang tidak pernah disembuhkan, hanya dipoles dengan senyum palsu, doa setengah hati, atau pelarian ke kesibukan. Luka itu akhirnya bertransformasi menjadi energi. Bukan energi yang mendorongmu maju, tapi energi yang berbau racun getir, iri, kecewa, dendam, perasaan tidak pernah cukup. Inilah mengapa vibrasi rendah bisa lahir dari dalam dirimu sendiri tanpa kau sadari. Dalam filsafat stoik, luka batin adalah bagian dari takdir yang harus dipandang apa adanya, bukan dimusuhi. Mereka percaya, the obstacle is the way. Luka bukan tembok yang menghentikanmu, melainkan pintu yang membuka jalan baru. Namun dalam kehidupan modern, banyak dari kita tidak mau menatap luka itu. Kita sibuk membungkusnya dengan pencitraan, dengan update status motivasi, padahal di balik layar, energi yang keluar tetap bergetar rendah. Dalam tasawuf, luka batin justru bisa menjadi jembatan menuju Allah. Tangisan di sajadah, doa dalam kesendirian, adalah bentuk komunikasi terdalam antara hati yang remuk dengan Rabb yang maha lembut. Rasulullah pun pernah bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, lalu ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, melainkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Luka bukanlah racun jika dibawa kembali kepada sang penyembuh. Pertanyaannya, apa yang kau lakukan dengan lukamu? Kau jadikan tameng untuk menebar energi rendah, atau kau olah menjadi doa, menjadi ikhlas, menjadi energi yang lebih tinggi? Sebab luka yang tidak kau sembuhkan akan berbicara lewat caramu memperlakukan orang lain. Bab 5. Vibrasi yang menular. Vibrasi rendah itu menular. Sama seperti api kecil yang bisa melalap hutan, satu hati yang bergetar rendah bisa meruntuhkan energi sebuah rumah tangga, komunitas, bahkan bangsa. Kau pernah melihat seseorang masuk ruangan tanpa berkata apapun, tapi suasana langsung berat? Itulah bukti bahwa energi tak perlu kata untuk menjalar. Stoikisme melihat hal ini sebagai bentuk contagion of emotions. Penyakit emosi yang berpindah dari satu jiwa ke jiwa lain. Itulah mengapa Marcus Aurelius menekankan pentingnya menjaga pikiran dari racun luar, sebab jika kita lalai, kita akan larut dalam energi orang lain. Tasawuf menjelaskan hal ini lewat konsep kalb, hati. Hati yang kotor memancarkan kekeruhan. Hati yang bening memancarkan ketenangan. Allah berfirman, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Hati yang bersih bukan hanya menyelamatkan pemiliknya, tapi juga memancarkan vibrasi cahaya yang menenangkan orang-orang di sekitarnya. Bayangkan jika kau menjadi sumber vibrasi rendah. Anakmu menyerap energi amarahmu, pasanganmu ikut larut dalam keluhanmu, teman kerjamu kehilangan semangat karena energi pesimismu. Bukankah itu menakutkan? Satu jiwa bisa menjadi pusat wabah vibrasi. Dan kini pertanyaan paling dalam. Jika vibrasi rendah menular, bagaimana dengan vibrasi tinggi? Jika satu jiwa penuh syukur, sabar, tenang, apakah ia juga bisa menularkan cahaya? Jawabannya ya. Sama seperti api menyebarkan panas, cahaya menyebarkan terang. Mungkin,
Justru dengan memutus rantai vibrasi rendah dalam dirimu, kau sedang menyelamatkan banyak orang tanpa mereka sadar. Kau sedang menjadi rahmat kecil bagi semesta. Bab 6. Jalan menaikkan vibrasi dengan kesadaran. Kebanyakan orang sibuk mencari cara instan. Ikut seminar motivasi, menyalin afirmasi dari internet, bahkan berharap doa tertentu bisa mengubah hidup seketika. Padahal, menaikkan vibrasi bukan sekadar ritual mulut, tapi transformasi kesadaran. Dalam stoikisme, kesadaran dimulai dari pengendalian pikiran. Marcus Aurelius menulis, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Energi kita jatuh rendah bukan karena dunia jahat, melainkan karena kita membiarkan pikiran negatif berkuasa. Jadi langkah pertama menaikkan vibrasi adalah menguasai pikiran, bukan menguasai keadaan. Tasawuf mengajarkan hal serupa, hanya saja lebih dalam. Zikir bukan sekadar melafalkan nama Allah, tapi menghadirkannya dalam kesadaran penuh. Hati yang berzikir adalah hati yang berdetak selaras dengan irama semesta. Inilah yang menjernihkan energi. Seorang sufi berkata, "Hati yang lupa Allah adalah penjara. Hati yang ingat Allah adalah taman surga." Dalam psikologi modern, hal ini dikenal sebagai mindfulness. Berhenti sejenak, tarik napas, hadir dalam momen sekarang. Karena vibrasi rendah seringkali lahir dari dua hal. Penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan. Saat kita belajar hadir di sini dan kini, energi otomatis naik. Jadi kesadaran adalah pintu. Tanpa itu, segala afirmasi hanya suara kosong. Dengan itu, bahkan satu napas yang teratur bisa menaikkan vibrasimu. Bab 7. Membersihkan hati mengangkat energi. Ada satu rahasia yang sering dilupakan. Vibrasi bukan sekadar tentang pikiran, tapi terutama tentang hati. Pikiran bisa pura-pura positif, tapi hati tak bisa berbohong. Dalam Islam, hati disebut sebagai pusat segala getaran hidup. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tasawuf memandang hati seperti cermin. Jika penuh debu iri, dengki, syahwat, maka cahaya ilahi tak bisa memantul. Membersihkan hati berarti membersihkan energi. Bagaimana caranya? Dengan ikhlas, dengan sabar, dengan melepaskan dendam yang sudah lama mengikat. Dalam stoikisme ada konsep apatheia, bukan mati rasa, melainkan kebebasan dari emosi yang merusak. Jika hati tidak lagi dikuasai oleh amarah, iri, atau keserakahan, maka energi menjadi ringan. Ilmu magnet rezeki menyebut hal ini sebagai alignment. Jika hatimu selaras dengan rasa syukur dan cinta, semesta merespons dengan membuka pintu-pintu rezeki. Sebab rezeki bukan hanya soal uang, tapi juga ketenangan, kesehatan, hubungan, bahkan ide-ide baru. Pertanyaannya sederhana tapi berat. Apakah hatimu saat ini bening atau keruh? Apakah getaranmu membawa orang nyaman, atau justru membuat mereka ingin menjauh? Pernahkah kamu berhenti sejenak lalu bertanya dalam hati, apakah aku sedang menyembuhkan dunia kecil di sekitarku? Atau justru menjadi racun yang menular? Karena kenyataannya, vibrasi yang kau bawa bukan hanya milikmu. Ia merambat, menempel, mengisi ruang, bahkan diam-diam masuk ke hati orang-orang yang kau sayangi. Jika hari ini energimu masih rendah, penuh keluhan, iri, atau amarah, jangan kaget bila hidup terus memantulkan hal yang sama. Tapi kabar baiknya, rantai itu bisa berhenti darimu. Kau bisa memilih jadi sumber cahaya, bukan sumber kegelapan. Kau bisa belajar menyembuhkan hati, menata pikiran, menyeimbangkan napas, hingga semesta pun merespons dengan cara yang tak pernah kau duga. Jadi sebelum tidur nanti, tanya dirimu pelan-pelan, apakah aku ingin dikenal sebagai sumber ketenangan atau sumber racun? Apakah energi yang kubawa membuat orang lain merasa hidup, atau justru makin mati perlahan? Jawabanmu akan menentukan vibrasi yang akan kau tularkan besok. Nafas baru pamit, semoga hatimu selalu terjaga di frekuensi yang membuat hidupmu lebih bermakna.